Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial dari bar grafik digital indikator controller yang multipurpose, yang serbaguna, yang kita bisa gunakan untuk indikator dari berbagai macam sensor dan bisa sekaligus untuk controller. Jadi kami jual di JSL Bejo Shop. Ini bentuknya seperti ini, jadi ada connectionnya juga. Outputnya seperti ini, jadi kita bisa lihat inputnya. Kalau tipe ini hanya outputnya hanya berupa 4 relay. Jadi setelah sesi ini akan ada video tentang aplikasinya, tetapi pada saat pertama kali saya akan jelaskan dulu. Jadi kalau kalau di luar pembelian dari tempat kami akan mendapatkan manual yang berbahasa China ya, jadi nggak jelas. Kalau dibeli di tempat kami sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, dan terjemahkan dan sudah lengkap. Berikut juga contoh-contoh aplikasinya, jadi bisa dilihat di video berikutnya. Jadi kami sudah berikan contoh-contoh aplikasinya, settingnya, koneksinya, jadi lengkap ya. Jadi kalau dibeli tempat kami akan dapat satu bundle ini yang lengkap sekali. Jadi inputnya, kalau kita bisa lihat, inputnya ada 23 macam, tetapi biasanya kita pakai adalah PT100, kemudian 010, 05, kemudian 420 mA. Ini yang biasa kita pakai. Kemudian ini ada setting-setting yang memang harus dilakukan. Nah, itu semua nanti akan ada di video berikutnya. Sesederhana itu, dan kami juga sudah detailkan wiring diagramnya juga. Jadi silahkan beli di tempat kami di JSL Bejo Shop, yang nantinya sudah ada contoh aplikasinya. Misalnya ini contoh aplikasi untuk temperatur kontrol sensor 420 ya, jadi semua ada terdata di sini. Mudah sekali kontrolnya, mudah sekali settingnya. Berikut adalah video untuk aplikasi dari bar grafik indikator controller multipurpose. Berikut ini adalah simulasi dari output sensor ya. Jadi kita simulasikan ini output sensor jadi 4 sampai 20 mA yang kami jual juga di JSL Bejo Shop. Kemudian kita mau simulasikan di bar grafik digital indikator control multipurpose ya. Kita coba. Ini kebetulan saya sudah set, tapi saya akan ulangi ya. Jadi saya perlihatkan di belakang. Ini kelebihan dari bar grafik digital indikator control multipurpose yang kami jual adalah dia sudah punya output 24 volt untuk sensor. Jadi ini 24 volt positif, kemudian masuk ke di sini di simulasi di generator ya, positifnya langsung, negatifnya masuk ke terminal 8 ya. Jadi sesimpel itu untuk sensor 420. Dan kita masuk ke settingnya. Settingnya adalah kita memilih dulu jenis dari sensor. Kita masuk, tekan 3 detik, kemudian kita masuk ke pas, selalu seperti ini. Masukkan angka 5 3 kali, 3 kali, masuk ke SN. Nah, kita pilih parameternya untuk 420 mA adalah kodenya di 015. Ini 015 sudah set. Kemudian masuk ke digitalnya dan minta berapa, kita pilih 1. Kalau 2 berarti 2 di belakang koma, karena ini kita mau range nya 100, jadi 1.
kemudian PWL-nya atau low-nya di 0, PWL-nya kita coba 100, jadi ini kita range-nya 0 sampai 100 derajat seumpama ya, kita buat simulasi. PBIA-nya kita buat 0 karena tidak ada deviasi dari sensor. Kalau ada bisa di set by plus atau minus. Kita balik lagi ke sana. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, kita set juga seumpama ya, jadi kita set ini heaternya akan menyala di temperatur, ini kita tekan 3 di AH nya, jadi AH itu kita lihat ya, AH nya kita set out nilai alarm atas ya, kita set di 95, jadi heater ini tidak boleh lebih dari 95, dia bermain di 90 sampai 92 ya, jadi kalau lebih dari 92 dia akan berikan alarm. Kemudian kita turun DH nya, kita bisa lihat deviasinya mau berapa derajat, kemudian AL nya. Nah, AL inilah yang untuk setting dimana kita mau setting temperaturnya. Kita coba settingnya di 90 ya, jadi start heaternya 90, kemudian DL nya, nah ini kita sesuaikan, kita masukkan angka 2 berarti 90 sampai 92, kalau kita angka 5 berarti 90 sampai 95 ya. Kemudian AH nya kita anggap 100, jadi kalau sudah alarm pertama enggak keburu, alarm kedua itu 100 AH, jadi itu memberikan 2 kali alarm di posisi paling atas. Kemudian ini DA nya hanya diferensialnya aja, DL nya kita 1, ini AL nya ini alarm bawahnya kita anggap 80, jadi kalau sistem ini gagal berfungsi, temperaturnya di bawah 80 dia akan berikan alarm untuk alarm low ya. Nah, kita udah set semua ada di tas tunjuknya, kita coba simulasi. Nah, ini relaynya akan jalan adalah ALL dan AL, karena kita anggap ini 0 derajat ya. Kita putar perlahan, anggap aja ini ya, heaternya nyala, terus kita putar perlahan sampai kita anggap ini 60 derajat sampai 80 derajat, nanti AL nya akan mati karena settingnya di situ. Ini heaternya nyala terus, nah dia akan mati AL nya. Heater jalan terus karena AL nya nyala, relay nya sampai ke 92 dia akan mati settingnya. Nah, 92 akan mati, kemudian dia turun karena heaternya mati. Kita coba simulasi, nyala lagi, mati lagi, nyala lagi, mati lagi. Nah, begitu seterusnya. Jika suatu saat kontrol ini tidak berjalan sehingga dia melebihi dari batas, nah kasih alarm pertama 95, 96, dia akan, jika tetap berjalan sampai 100 dia akan ngasih alarm kedua. Nah, ini fungsi sistem dari controllernya, semua ada di buku, nanti kita akan berikan. Jadi ini benar-benar multi purpose, jadi kita bisa gunakan bermacam-macam inputan dari sensor, dan kita mudah sekali dalam setting maupun memberikan inputannya, sederhana sekali. Dan kalau kita lihat outputnya yang dipakai adalah yang untuk AL nya adalah di terminal 18, 19 ini ada semua di petunjuknya. Ini bahasa Indonesia. Demikian, terima kasih. Berikut ini adalah simulasi sensor
yang kita gunakan adalah sensor yang mengeluarkan 0 sampai 10 volt ya. Jadi ini simulasi sensor 0-10 volt ya. Kita lihat ini 0 sampai 10 volt, ini juga bisa ini dijual juga di GSM Video Shop. Jadi seolah-olah kita mempunyai sensor yang outputnya 0 sampai 10 volt. Koneksinya adalah di terminal 1 untuk minus, terminal 3 untuk plus ya. Kita coba simulasikan. Jadi ini seolah-olah ada sensor yang 0 sampai 10 volt. Kita coba simulasikan, kita nyalakan ya. Kebetulan saya sudah setting dari awal, tapi saya mau coba setting ulang ya. Untuk penyetingan awal, dimana kita akan pilih jenis sensornya, kita tekan 3 detik, masuk ke pas, masuk parameter 555 ya. SN ini adalah pemilihan sensor. Di sini kita bisa lihat untuk sensor yang 0 sampai 10 volt ada di kode atau kode 12 ya. Kita coba tekan. Ini saya sudah set di 12. Ini sudah masuk ya. Dan kita tekan lagi, DOT nya kita pilih 1, PUL nya kita pilih 0, kemudian PUH nya kita pilih 100 karena kita modeknya 100, kemudian ini PBIH nya di 0 karena tidak ada perbedaan atau offset dari sensor. Kita coba tekan. Nah, ini kita udah coba kita mainkan ya. Ini kita putar-putar ya. Jadi seperti ini kita coba set ya, dimana seolah-olah kita buat kontrolnya. Kita set awalnya adalah di A hanya kita masukkan di 95. Jadi ini posisi dimana sensor akan bergerak, akan mengontrol. Jadi di 95 itu overnya, jadi nilai atas, nilai arm atas ya. Kita lihat di sini 95. Kemudian kita tekan di hanya 1,1. HL nya kita 90. Jadi di 90 dia nyala, menjalankan misalnya kita bicara ini heater, jadi 90 dia akan nyala heaternya. Kemudian TL nya adalah 2 derajat, jadi 90 nyala sampai 92 dia akan off ya. Kemudian di berikutnya AAH nya adalah 100, jadi ini paling atas. Jika ini ada alat pengaman di sistem ini, kalau memang tidak gagal berfungsi dia akan memberikan alarm. Kemudian dia hanya AL nya ini kita lihat, jadi kalau suhunya turun sampai 80 derajat dia akan berikan alarm juga. Jadi settingnya seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, kita coba kita simulasikan ya. Seumpama ini 0 derajat, kita putar. Nah, suhu ruangan bergerak terus. Ini harusnya heater nyala, ini AL dan ALL nyala. Jadi soal ini heater nyala terus. Ya, temperaturnya kita anggap aja 47, 48, 50 sampai nanti di angka 80 dia akan ALL nya akan mati. 80. Nah, ALL nya mati.
dia tetap menjalankan heater sampai kita set di 92. Nah, heaternya mati. Heater mati, dia akan turun 989, dia nyala lagi, mati. Kalau kebetulan fungsinya tidak benar, dia akan berikan alarm, nyala terus, dia akan berikan alarm yang kedua. Jadi seperti ini. Jadi yang kontrolnya adalah di sini nih, 8992. Terima kasih. Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial termometer yang kami jual. Termometer yang outputnya analog 420 mA. Ada 3 jenis. Pertama adalah 0 sampai 100 derajat. Kemudian yang ini 0 sampai 200 derajat. Yang ini 0 sampai 150 derajat. Kita akan coba satu persatu apakah bisa bekerja atau tidak. Kita menggunakan controller yang kita punya, dijual juga di JSL Bejo Shop, yang tipenya T80. Ini keluarannya 2 kabel. Kita akan sambung. Jadi kabel pertama dan kedua kita udah sambungkan di sini. Ini nomor 1 di plus, nomor 2 nya di minus. Kita akan sambungkan nomor 1 di kaki nomor 13. Ini positif 24 volt. Kemudian yang kabel satunya lagi kita sambung ke kaki nomor 7. Ini untuk input 420 mA. Kita sambung. Kita lihat. Kita harus setting dulu. Kita akan nyalakan dulu. Kita akan nyalakan. Berikut adalah settingnya. Masuk ke set, tekan, kita masuk ke pas, kita masuk ke setting yang ke dalamnya. Nanti untuk tutorial T80 akan kami buat tersendiri. Masukkan. Setting ini untuk setting tipe inputnya. Kita langsung masuk ke setting ininya aja. Kita lihat ini sudah 100, jadi kalau disesuaikan dengan tipe sensor. Kita balik. Nah, temperatur yang sekarang adalah 26 derajat, kebetulan di ruang AC. Coba kita panasi dengan tangan, dia akan naik ya, akan naik sesuai dengan temperatur. Kita akan coba yang 150. Jadi 100, kita coba yang 150. Kita lepas dulu, kita lepas sensornya. Kemudian kita coba yang 150. Sama, nomor satunya adalah positif, nomor 2 nya di kaki nomor 7. Karena masih settingan di 100, penunjukannya juga 17 derajat. Kita akan set masuk ke pas.
Ini sudah masuk ke berikutnya. PUH nya kita akan lihat, ini 100, kita akan naikkan menjadi 150. Masuk, set, kita tekan terus, kita kembalikan. Nah, ini sudah di angka sama 26 derajat. Kita coba panasin dengan tangan, naik temperaturnya. Sudah naik, kita coba di yang satunya lagi, yang 200. Coba kita lepas. Kita coba yang 200 derajat. Oke, kaki nomor 1 positif ke angka 13, dan yang 2 ke angka 7. Kita lihat temperaturnya belum sesuai, baru setting sama. Masuk ke setting kedua, kita masuk PUH yang paling ini 150, kita akan ganti menjadi 200. Tekan 3 menit. Nah, sudah 26 derajat. Ini yang terakhir, settingannya 200 derajat. Mulai naik temperaturnya. Nah, demikian tutorial dari sensor BT100 yang outputnya 0,20 mA, bisa dibeli di JSL Bejo Shop. Sudah berupa ini panjangnya 10 cm, diameternya ini setengah inci ya. Untuk pemesanan nanti diatur, disampaikan 0 sampai 200, 0 sampai 150, atau 0 sampai 200. Demikian tutorial dari kami. Terima kasih. Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial penggunaan pressure transmitter yang kami jual. Tipenya adalah K1100C pressure sensor ya. Jadi ini tegangannya adalah 5 volt, kemudian output voltage-nya 0,5 sampai 4,5 volt. Bisa dibaca working pressure-nya sampai 12 bar ya. Kemudian ini koneksinya ya. Kita akan coba menggunakan bar grafik indikator controller multipurpose yang kami jual juga di JSL Bejo Shop. Berikut adalah tutorialnya. Kita membutuhkan, saya sudah pasang, kita sudah membutuhkan power supply 5 volt ya. Kemudian negatifnya kita ini ada 3 kabel, jadi warna merah adalah supply positif, warna hitam adalah supply negatif, kuning adalah output dari pressure transmitter ini. Dan masuknya adalah di terminal 1 dan terminal 2 ya. Jadi kami juga sudah siapkan ini cara pemasangannya dan parameternya ya. Kemudian kita mulai, jadi kita akan on kan ya, kita on kan. Ini adalah displaynya yang kita udah set ya. Jadi ini jadi 0
bar, jadi sama dengan ambient. Saya sampaikan juga bahwa untuk settingnya adalah kita tekan ini, tekan 3 detik masuk ke paling bawah. Ini semua ada di kertas petunjuknya, jadi nanti kita akan sampaikan, kita akan berikan bahasa Indonesia ya. Kita masukkan angka 555, kita masuk. Nah, kemudian kita masuk ke SN. Ini adalah tipe input. Ini juga kalau kita beli bar indikator ada semua. Ini salah satu pilihannya adalah SN ini inputan. Jadi kalau ini kita pilih input, saya udah tulis input 11. Ini udah pilih 11 ya. Jadi kita set DOT nya kita pilih 2, set, kemudian PUL nya kita pilih 0, set, kemudian PUH nya ini kita pilih 12 bar karena ini maksimal 12 bar, set, kemudian PHIA nya ini adalah koreksi. Jadi karena output dari transmitter ini adalah 0,5 sampai 4,5 sehingga perlu dikoreksi, dan kita menggunakan sensornya 0,5 sampai 5 volt, jadi kita perlu koreksi jadi minus 0,12 untuk bisa mendapatkan nilai normnya. Kita tekan. Nah, udah siap. Nah, ini udah tampilannya. Kemudian kita coba misalnya untuk setting di sini. Kita bicara setting, kita tekan 3 detik lagi. AH-nya ini kita bicara setting 11 bar. Jadi relay nanti di sini juga ada. Jadi kita coba prosedur kedua. Jadi lanjutannya adalah 0 sampai 12 bar, ini kompresornya 7 bar sampai 10 bar. Jadi di bawah 7 bar dia akan start kompresor, sampai 10 bar dia akan stop kompresor. Jadi settingannya seperti ini ya. Jadi kita coba jadi AH-nya ya. Jadi AH di sini kita setting 11. Kemudian kita turun lagi, DH-nya ini sudah ada 0,5 atau 0, kemudian berikutnya adalah AL. AL kita setting 7. Ini adalah nilai alarm batas bawah, dan relaynya ini akan disambung ke kompresor. Jadi kalau di bawah 7 dia start kompresor, kemudian setelah 10 bar dia akan stop kompresor. Kita setting ke 7. Kemudian AL-nya sudah, kemudian turun. DL-nya kita masukkan 3. Kenapa 3? Ini adalah deviasi antara start dan stopnya. Jadi 7 start tambah 3 10 dia stop.
Kemudian AH-nya kita setting 6. Jadi kalau di bawah 7 misalnya kompresornya nggak jalan sampai 6 bar, dia akan bunyikan alarm. Kemudian dia ini deviasinya kita isi 0, jadi 0,5. Nah, tekan 3 detik lagi. Nah, ini sudah siap. Jadi ini kita udah siap. Kalau ada tekanan udara, dia bisa langsung mendeteksi dan bisa kontrol dari tekanan udara itu menggunakan pressure transmitter yang kami jual. Ini semua kami jual di JSL Bejo Shop, dan kami akan berikan buku petunjuknya dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Sebagai buktinya akan saya coba menggunakan kompresor ya. Kita coba, sorry suaranya agak berisik mungkin. Kita coba tekan di sini. Nah, sulit. Kompresornya tidak kuat. Nah, ini bisa menunjukkan 2 bar. Jadi memang bisa sampai 3 bar. Ini kami udah coba berfungsi, jadi jangan khawatir, memang pressure transmitter ini berfungsi. Terima kasih. Selamat datang di JSL Bejo Shop. Berikut ini adalah tutorial PT100 yang kita sambung dengan bar grafik indikator kontrol multipurpose. Nah, ini adalah PT100 yang JSL Bejo Shop jual, dan kita akan lakukan pengujian sebagai berikut. Kita pasang kabelnya ke terminal yang warna merah adalah terminal 8, kemudian warna biru di terminal 5 dan 6 ya. Ini cara kita pasangnya. Kemudian kita akan melakukan setting untuk pemilihan menggunakan PT100. Kita tekan 3 detik. Kita masuk ke pas, tekan, kita masukkan angka 5. Kemudian masuk ke SN adalah pemilihan dari jenis input dari sensor. Kalau kita lihat sensor PT100 di 08, kita masukkan 08, masukkan 08, masuk ya. Ini kita udah masuk ke setting dari PT100. Kemudian kita masukkan berikutnya adalah dotnya, sistem dotnya. Kita bisa masukkan 1, ini masih 2, jadi artinya 1 desimal. Kemudian PUL nya kita masukkan 0, ini untuk rentang minimumnya. Kemudian berikutnya adalah PUH di rentang maksimum ya, kita masukkan 100.
karena kita coba membuat rentang maksimumnya ada 100 derajat. Kemudian kita masuk cek PBIH ini ke 0 karena tidak ada penyimpangan dari sensor, jadi di angka 0. Oke, ini kita tekan 3 detik. Nah, muncul. Ini adalah temperatur yang ada 29,6. Kita coba pegang, akan naik. Nah, berikut ini untuk pengujiannya, misalnya kita ada setting, kita lakukan temperaturnya, ini coba kontrol heater ya, misalnya 90 derajat heater nyala, 92 derajat heater mati. Nah, kita bisa setting di sini, kita tekan 3 detik. Kemudian kita masukkan nilainya, ini saya sudah buatkan, jadi tinggal diisi. Nilainya untuk HH 95 ya, contoh ya ini. H95, kemudian DH-nya kita bisa lihat di sini, DH-nya 0,1 atau 0,1. Kita cek, kita ganti. Kemudian berikutnya adalah AL kita setting di 90. Kemudian di DL, nah ini kita masukkan angka 2, berarti dia start di 90, stop di 92 ya. Kemudian nilai bawahnya kita cek lagi, AAH-nya 100, AH-nya ya ini 100. Kemudian DHH-nya, ALL-nya 89. Nah, berikut ini sudah setting, jadi ini kalau ada heaternya di kontak, heaternya akan disambung di relay 18 sampai dan 19. Kita lihat relay 18 19 di sini. Nanti akan sesuai otomatis, jadi jika masih di bawah 90 dia akan nyala, kemudian di 92 dia akan off. Demikian tutorial untuk PT100 jenis ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat datang di Jaja Bezel Shop. Berikut ini adalah tutorial pengujian PT100 jenis konding ini. Ini panjangnya 10 cm, kemudian connectionnya setengah in ya, kita lihat. Jadi warna merah dan warna hitam dua-duanya. Kemudian kita sambungkan ke controller grafik
yang Virtual Shop juga jual. Kita connect yang merah ke connection 8, kemudian yang hitam itu di terminal 5 dan 6. Kita coba nyalakan. Ini kebetulan saya sudah setting sebelumnya, tapi saya mau sampaikan lagi cara setting. Saya sudah berikan buku petunjuknya yang jelas, jadi kita akan cek satu persatu. Kita masuk ke pemilihan jenis sensor, kita tekan 3 detik, kita masuk ke paling bawah pas ya, tekan angka 5, set SN ya, sudah. Kemudian tekan, kita pilih nomor 8. Memang di sini untuk PT 100 di angka kode 08 ya, sudah betul PT 100. Kemudian kita bicara DOT nya, kita kasih satu dotnya, jadi di belakang komanya ini 1. Kemudian DPUL nya, low nya 0. Kemudian di PUH nya di range atasnya adalah di 100 karena kita mau lihat 0 sampai 100. Kemudian ada berikutnya adalah PWBIA, ini koreksi dari sensor. Sementara kita karena tidak ada koreksi, kita masukkan angka 0. Jadi ini sudah tersetting. Nah, ini ada buku kertas petunjuknya. Nah, kita seolah kita membuat sistem kontrol. Jadi saya buat simulasi. Jadi PT100 ini mengkontrol heater, dan heater connect ke dalam sistem kontrol ini. Sistem kontrol yang kita buat. Jadi akan menyala heaternya jika di bawah 90 derajat dan akan off di 92 derajat. Kemudian ada sistem alarm. Jadi ini ada 4 relay di sini. Untuk relay yang kita gunakan di heater adalah untuk relay yang AL, yang nomor terminalnya adalah 18 dan 19. 18 dan 19. Settingnya mudah, kita mulai, tekan 3 detik. AH nya, jadi sini AH kita setting di 95 sudah. Kemudian kita tekan DH, jadi diferensialnya kita tekan 0,1. Kemudian AL nya kita setting di 90, jadi mulai start timer untuk start heater itu di 90 derajat. Kemudian dia 90 sampai 90 derajat dia akan menyalakan heater. Setelah 92 dia akan off. AH-nya juga kita masukkan di 100 karena maksimal 100. Jadi kebetulan kalau fungsi sistem ini tidak berjalan, temperatur akan lebih tinggi dari setting. Dia akan menyalakan alarm nilai atasnya. Kemudian DH-nya tetap 0,5, HLL nya 89. Jadi kalau heaternya tidak jalan di bawah, turun di bawah 90, dia akan menyalakan alarm juga di 89. HLL nya juga, kemudian masuk di HLL nya sama, itu diferensial. Nah, kita tekan, ini sudah menjadi kontrol. Jika disambungkan heater di terminal 18-19, ini sudah menjadi sistem kontrol di mana dia bisa menjalankan heater di bawah 90 ke bawah dia nyala sampai 92. Di 92 derajat dia akan off. Demikian, terima kasih.